Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan kita semua disertai Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang baik ini Tuhan. Kami datang berkumpul bersama di dalam ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, Engkau kutinggikan, Engkau kuagungkan Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah sama lagi setelah ibadah ini selesai. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian ini. Ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Oh, Kinamaya Sande, Kinamaya Sando, Kinamaya Sanda, Kinanamo, Kinanamo. Biar segala pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang ku agungkan, Kau yang ku tinggikan sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau bersyukur padamu atas setiap kasih-Mu, atas setiap anugerah-Mu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus. Ciarabaya Sana,
Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bersatu hati dalam doa syafaat. Horabada syandakara labara. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Kami sehati Tuhan berdoa buat gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko dan keluarga. Berikan kesehatan dan kekuatan-Mu serta pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Dan juga keempat wakilnya berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk ketua rayon dan cabang khusus. Kiranya kesehatan, kekuatan dan tuntunan-Mu Tuhan selalu menyertai Tuhan. Kami juga menyerahkan khususnya Gembala CK2 Tuhan, Ibu Pendeta Lydia beserta wakil-wakilnya, beserta semua gembala dan jemaat di CK2. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memakai dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta Immanuel Stopo dan beserta keluarga besar. Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat buat kami serta banyak orang. Kami berdoa juga buat wakil gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Wisnu dan istri beserta keluarga besar Tuhan. Engkau lindungi juga, Engkau Tuhan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami nyatakan damailah Indonesiaku, virus corona diamlah dan tenanglah, ekonomi bangkit. Berdoa buat khususnya presiden kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Juga wakil presiden dan para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan, Bapak berikan semua bekerja dengan sehati dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, COG, ORU, dan WIA. Bapak pakai lembaga-lembaga ini untuk menjadi saluran berkat dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati, cinta mati-matian kepada Tuhan, yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat di GBI Home Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar. Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju pada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 siang. Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas Kul yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Kul dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857 1550 2817 untuk mendapatkan undangan.
Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GPI Palem Galaksi. Persembahan misi dan diakonia BCA 073 073 6789 atas nama GPI Palem Galaksi. Pembangunan rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GPI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GPI Home. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah,
Tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tinggikan Tuhan kita karena Dia yang layak ditinggikan. Wow, mari kita tinggikan satu pujian ini. Ajaib Kau Tuhan. Wow. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Wow. Agung dan perkasa, Kau sumber keuanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kaulah layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku Tuhan. Yes, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Kita mau memasuki firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami
sudah menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Karena kami ingin berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah itu semua jadi persembahan yang indah buat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap butiran firman-Mu Tuhan itu selalu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami ke dalam nama-Mu, nama di atas segala nama, dengan perucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini. Betapa hatiku mengasihi-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, tergenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh,
haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara karena namanya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah saudara, minggu depan kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, sehingga mereka percaya akan kebangkitannya. Tetapi Thomas tidak hadir di dalam pertemuan pertama itu. Mengapa Thomas tidak hadir? Kemungkinan besar karena dia kecewa. Karena Mesias yang diharapkan akan menjadi pembebas Israel dari penjajahan Romawi sudah mati. Dalam pemikirannya nggak mungkin Tuhan bisa mati dan Tuhan bisa kalah. Apalagi dia disalibkan di atas bukit Golgota. Saudara, mari kita baca Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, juga disebutkan di dalam Lukas 24 ayat 19 dan 21 bahwa ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dan ketika Yesus bertanya kepada mereka, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang menjadikan mereka kecewa. Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja duniawi dan membebaskan mereka dari penjajahan. Dari sini kita tahu bahwa pikiran dan kehendak kita manusia seringkali berbeda dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Dan kalau kita mengharapkan sesuatu yang berbeda dengan rancangan Tuhan, tentu kita bisa kecewa. Dan akibat kecewa, orang bisa memberikan respon yang negatif. Dia bisa jengkel, dia bisa marah kepada manusia, bahkan dia bisa marah dan kecewa kepada Tuhan. Saudara, orang bisa kecewa seperti Thomas, seperti 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus yang salah satunya bernama Kleopas. Mungkin ya, karena beberapa alasan. Yang pertama, orang bisa kecewa kalau orang memiliki harapan yang tidak menjadi kenyataan, dan ini mungkin sekali akan mempengaruhi kesehatan secara fisik, mental, spiritual. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia bersaksi ada suatu fase di dalam hidupnya dia pernah kecewa sama Tuhan. Ketika ayahnya menjalani operasi prostat, dia berdoa, dia punya iman, dia besar harapan agar ayahnya dapat sembuh. Tetapi kenyataannya kondisi ayahnya semakin memburuk setelah operasi. Dan bahkan akhirnya meninggal dunia. Kemudian dia kecewa, dia tidak pernah berdoa, tidak pernah pergi ke gereja. Nah, kenyataannya bahwa kehidupan ternyata tidak selalu menghadirkan hal-hal yang manis saja. Ada masa seseorang sangat kecewa kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Kita kecewa ketika sepertinya Tuhan membiarkan mimpi kita lenyap, sirna. Seolah-olah Dia diam saja ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru. Kenapa tidak ada malaikat yang diutus untuk memberitahu kita ketika kita salah berharap,
Atau kita kecewa ketika keinginan-keinginan kita tidak terpenuhi, atau banyak doa-doa kita yang tidak kunjung dijawab. Kenapa orang-orang yang mempersulit hidup kita malah seolah-olah hidupnya berlimpah dan kita tidak habis mengerti? Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa sepertinya tidak berbuat apa-apa melihat kita mengalami semuanya itu? Saudara-saudara, seringkali dalam kesulitan kita bertanya, kenapa mesti kita yang mengalami? Why me? Kenapa usaha saya menjadi bangkrut? Kenapa seluruh rencana jadi berantakan? Kenapa mungkin saya mau menikah batal gara-gara masa pandemi? Kenapa gaji saya sebagai karyawan dipotong? Atau kenapa orang tua saya meninggal dengan cara yang dianggap orang kurang baik? Atau kenapa anak saya sakit parah sampai habis uang banyak? Mungkin karena virus di masa seperti ini. Padahal saya baca Mazmur 91 setiap hari. Saya rajin ibadah, saya nggak berbuat dosa, saya nggak cinta uang. Terus kenapa semuanya ini terjadi? Why this happened to me? Seringkali dalam situasi semacam ini kita berkata, Tuhan, jelaskan mengapa Engkau melakukan ini kepada saya. Saudara, kalau hari-hari ini kita merasa mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita mengalami kekecewaan seperti Thomas, mungkin juga seperti Yusuf yang berkata, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Saudara, bicara tentang kecewa, mau tidak mau kita berbicara tentang apa yang kita percayai di dalam dasar hati kita. Ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitab mencatat sejumlah orang yang dalam tanda kutip pernah kecewa kepada Tuhan. Di dalam kisah Yunus kecewa karena Tuhan mengampuni orang-orang jahat yang bertobat. Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Di balik kemarahan dan kekecewaan Yunus ada ketidakpercayaan kepada bijaksana atau tidaknya keputusan Tuhan. Habakuk kecewa karena Tuhan tidak menjawab dan tidak menolong meskipun dia sudah berdoa sedemikian lama. Naomi kecewa karena Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk menimpa di dalam hidupnya. Seorang muda yang kaya kecewa karena setelah berusaha keras mentaati segala perintah Tuhan, dia justru diminta meninggalkan semua hartanya. Nah, di balik pertanyaan Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus, ada keraguan terhadap kuasa Tuhan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Lukas 7 ayat 18. Waktu kedua murid Yohanes menyampaikan pertanyaan Yohanes kepada Yesus, jawabannya adalah, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lukas 7 ayat 22 dan 23. Sebagai manusia kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata. Dan seringkali apa yang kita lihat membuat kita kecewa. Namun apa yang kita percaya tentang pribadi dan karya Tuhan akan memampukan kita melihat melampaui apa yang ada di depan mata kita. 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, mengapa Thomas dan banyak orang bisa kecewa? Karena Thomas menuntut bukti melihat dulu baru percaya. Sebagai anak Tuhan seharusnya kita percaya dulu baru melihat. Tuhan berkata, percayalah kepadaku, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Seringkali di dalam kesulitan, Tuhan tampaknya diam, tidak melakukan apa-apa.
padahal Tuhan sedang bekerja. Ketika Yusuf dijual sebagai budak, tampaknya Tuhan diam. Dia dijual oleh kakak sendiri di usia 17 tahun, hidup sebagai budak di negeri orang, difitnah dan dijebloskan dalam penjara. Jelas itu bukan hal-hal yang mudah untuk dilalui. Mimpi-mimpi masa mudanya yang begitu indah hancur berantakan. Dan menariknya Alkitab tidak mencatat ungkapan kekecewaan Yusuf. Mungkin sekali dia bertanya-tanya apa rencana Tuhan melalui tahun-tahun yang penuh ketidakpastian itu. Namun daripada kecewa, daripada menjauh dari Tuhan, Yusuf rupanya memilih untuk mendekat, terus taat dan terus bergantung kepada Tuhan. Dia percaya akan pekerjaan Tuhan, meskipun setelah 13 tahun berlalu barulah dia mengerti, Yusuf mengerti bahwa semua yang dia alami diizinkan Tuhan untuk memelihara keluarga dan bangsanya. Mungkin Yusuf berkata, "Tolong saya Tuhan," tetapi tampaknya Tuhan tidak menolong. Tetapi akhirnya kita tahu, justru karena dia ada di Mesir, dia bisa menolong orang-orang Israel dari kesulitan dan bencana kelaparan. Bukankah Tuhan bekerja ketika dia tampaknya tidak melakukan apapun? Ketika saudara menghadapi tantangan dan engkau tidak mengerti apa yang terjadi, ingatlah Tuhan punya rencana yang baik di dalam hidup saudara. Dan Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Ketika dia bekerja bertindak, dia tidak perlu minta persetujuan kita. Dia tidak perlu menjelaskan kenapa itu Tuhan kerjakan. Nah, kalau kita menuntut, Tuhan berkata, "Ayo jelaskan kenapa." Seolah-olah kita minta Allah semesta alam turun dan kita menginvestigasi dia. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan lakukan ini kepada saya? Kita mesti ingat kita manusia yang terbatas, dia Tuhan yang tidak terbatas. Seperti manusia diberikan free will, kehendak bebas oleh Tuhan. Apalagi Tuhan, dia punya kedaulatan melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Yang saudara harus ingat terus adalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita tidak hidup dari penjelasannya Tuhan, tetapi kita hidup dari janji-janjinya Tuhan. Sebab mungkin walaupun dijelaskan seringkali kita tidak mengerti, atau mungkin juga kita tidak mau mengerti, tetapi percayalah Tuhan berjanji masa depan untuk kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kekuatan kita, kekuatan Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita bisa mengatasi semuanya itu. Yang ketiga, kenapa orang bisa kecewa? Tadi yang pertama karena orang memiliki harapan yang tidak menjadi kenyataan. Yang kedua karena orang menuntut bukti, melihat dulu baru percaya. Yang ketiga karena kita memisahkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Dan kalau kita lihat tadi, Thomas bisa kecewa karena dia tidak menggabungkan diri dengan persekutuan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Jadi kita bisa kecewa karena tiga hal ini. Pertama, karena kita memiliki pengharapan yang tidak menjadi kenyataan. Yang kedua, kita menuntut bukti, lihat dulu baru percaya. Yang ketiga, karena kita memisahkan diri dari persekutuan orang percaya yang sebenarnya bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, mungkin di antara saudara ada yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan, apapun penyebabnya. Mari kita melihat pengalamannya Thomas dan bagaimana kekecewaannya Thomas bisa berubah menjadi pengharapan.
Yang pertama, Thomas berubah dan dia dari tidak percaya, dari ragu-ragu menjadi sangat beriman karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yohanes 20 ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, 8 hari kemudian ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di dalam sebuah ruangan dan Thomas ada bersama-sama dengan mereka, tiba-tiba Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan berkata tadi, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan pengalaman perjumpaan Thomas dengan Tuhan Yesus ini yang mengubah hidupnya. Dan kita tahu Tuhan seringkali menyatakan diri dan menyatakan kemuliaannya dengan berbagai cara kepada kita. Mungkin di tengah kesulitan kita menjadi datang berdoa kepada Tuhan. Ketika engkau bangkrut, tidak punya pekerjaan, ketika engkau mengalami krisis, ketika engkau tidak memiliki jodoh, dalam tahun usahamu bangkrut, dalam tahun engkau punya penyakit yang berat, saat anakmu meninggal dunia, dan semua pengalaman-pengalaman pahit. Itu yang menyebabkan kita datang untuk mencari wajah Tuhan. Itu merupakan kesempatan di mana Tuhan menyatakan diri kepada kita. Yang kedua, kita lihat bahwa kekecewaan bisa berubah menjadi pengharapan saat kita meyakini, kita punya iman bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ini juga yang dialami oleh Thomas ketika Thomas berjumpa dengan Tuhan di ayat tadi. Dia bilang, "Ya Tuhan dan Allahku." Ternyata Tuhan menepati apa yang dia janjikan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Karena kita tahu sebelum Tuhan Yesus disalib, dia berkata anak manusia harus menderita mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Selama ini Thomas tidak percaya, tetapi kemudian sekarang dia percaya, dia meyakini Tuhan menggenapi janjinya karena Tuhan punya rencana yang indah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah kekecewaan menjadi harapan? Yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kita mengaku Yesus ada Tuhan dan Allah. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Tentu juga melalui doa, pujian, dan penyembahan kita dan dalam pembacaan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus meyakini Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita, walaupun semula kita tidak mengerti. Seperti Thomas, kita tidak mengerti. Tetapi kita tahu, Tuhan tahu lebih baik semuanya, segala yang lebih baik untuk kita. Jangan kita biarkan sakit hati dan kecewa. Dan percayalah, Tuhan pasti akan mengenapi janji dan rancangannya. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang sangat indah. Rancangannya damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara, apakah saudara kecewa sama manusia atau bahkan saudara kecewa sama Tuhan, seperti Thomas yang kecewa, seperti Yusuf yang berpikir, kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kekecewaan adalah salah satu cara Tuhan dalam berkata, aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Dan kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan teruslah
berharap kepada Tuhan, karena barang siapa yang berharap kepada Tuhan tidak akan kecewa. Kalau saudara menyaksikan pemberitaan firman ini, itu bukan suatu kebetulan. Firman ini memang buat saudara, dan saat ini dengar Tuhan berkata, aku selalu menyertai engkau, Immanuel, percayalah, aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu dan menjadi seperti Yesus. Mari saudara, saya tutup, saya mau berdoa buat saudara semua. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat segala sesuatu. Ampunilah kami Tuhan kalau kami pernah kecewa karena memiliki harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan, sehingga kami kecewa sama orang lain, bahkan kami kecewa sama Tuhan. Kami menuntut bukti, lihat dulu baru percaya. Tetapi sekarang kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus berharap kepada Tuhan sama seperti Abraham berharap kepada Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikian juga kami percaya Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga
akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.